Usia metabolisme adalah usia sel-sel tubuh kita. Kita ini kan terbuat dari triliunan sel. Usia ini juga disebut dengan usia biologis tubuh kita. Sifat dari usia biologis ini dinamis, berubah. Sedangkan usia kronologis kita berupa data, artinya diam. Kalau kita lahir tahun sekian, sekarang kita pasti berusia sekian. Usia metabolisme bisa sama dengan usia kronologis kita, bisa lebih tua, bisa lebih muda. Kedinamisan usia metabolisme ini ditentukan oleh laju metabolisme tubuh kita. Apa itu laju metabolisme? Kalau laju metabolisme kita sesuai dengan yang seharusnya, maka kita bisa memiliki usia metabolisme yang sama dengan usia kronologis kita. Kalau laju metabolismenya lebih cepat, maka usia metabolisme kita bisa lebih muda daripada usia kronologis kita. Seperti kita melihat seseorang yang sudah berumur, misalkan 50, 60 tahun, tapi badannya masih energik, bisa banyak melakukan ini itu, masih bisa jalan-jalan jauh, masih bisa mendaki, dan seterusnya. Tapi kalau laju metabolisme kita lambat, maka usia metabolisme kita lebih tua daripada usia kronologis kita. Bisa kita lihat anak-anak muda yang disebut jompo, karena dia sudah banyak tidak sanggup melakukan kegiatan ini itu padahal usianya masih muda. Apa yang bisa menyebabkan laju metabolisme ini tidak sama? Ada beberapa hal yang mempengaruhi laju itu. Sekarang kita perhatikan dulu proses metabolisme. Proses metabolisme udah pasti harus ada nutrisi dari makanan yang kita makan, harus ada air yang cukup, harus ada koordinasi saraf dengan hormon-hormon dan enzim-enzim. Lalu hasil dari metabolisme itu udah pasti energi. Jumlah energi yang didapatkan dari hasil metabolisme itu disebutnya kalori. Itu udah pasti kayak gitu rumusnya. Yang ngebedain bisa jadi cepat si laju metabolismenya ini atau lambat itu dari orangnya. Kalau orangnya misalkan laki-laki, dia bertubuh tinggi, tegap, kekar, artinya jaringan ototnya lebih banyak. Jaringan otot yang lebih banyak ini memungkinkan dia untuk melakukan pergerakan lebih banyak, artinya lebih lincah. Hal ini membuat tubuhnya bisa membakar kalori lebih banyak, sehingga tidak akan punya timbunan lemak. Udah pasti ukuran pinggulnya sesuai dengan standar yang seharusnya. Jaringan otot yang lebih banyak, artinya kepadatan tulangnya lebih besar. Genetika juga berpengaruh. Kalau sekeluarga punya perawakan seperti itu, metabolismenya biasanya seperti itu, sama semua keturunannya seperti itu. Kondisi ini adalah kondisi yang ideal atau yang baik untuk tubuh kita, sehingga bisa menyehatkan organ-organ, menyehatkan jaringan-jaringan, menyehatkan sel-sel, membuat kerja dari organ itu lebih baik, sehingga penyerapan nutrisi lebih baik. Nah sebaliknya kalau orangnya misalkan ada penyakit, gak pernah olahraga, mager, tidak banyak aktivitas yang dilakukan, pembakaran kalorinya kurang, otomatis timbunan lemaknya jadi banyak dan bisa mempengaruhi kesehatan dari organ-organ sel tadi. Sehingga penyerapan nutrisi bisa menjadi kurang baik. Lingkar pinggang, berat badan, massa otot, kadar lemak kita, dan satu poin lagi yang penting adalah BMR atau basal metabolic rate. Itu adalah poin-poin penting yang berkaitan dengan seberapa muda atau seberapa tua usia metabolisme kita. Itu sebabnya kalau kita ngukur usia metabolisme kita suka ada pertanyaan berapa lingkar pinggangnya, berapa lingkar pinggulnya, berapa lemak kita, berapa kadar air kita. Kita bisa tahu berapa usia metabolisme kita dengan dua cara. Cara yang pertama bisa dengan kasat mata atau kita juga memperhatikan ciri-cirinya. Orang yang laju metabolismenya cepat, artinya pembakaran tubuhnya banyak, itu gampang berkeringat, terus lancar, BAB-nya lebih cepat, hampir tiap hari, mungkin dalam sehari bisa beberapa kali. Ada lapar terus, karena dia butuh energi terus, karena cepat kebakar. Kalau ciri dari laju metabolisme yang lambat,
biasanya terlihat dari perawakannya. Misalnya perutnya buncit atau obesitas. Kita udah bisa lihat kalau badan kita perutnya buncit, ada banyak lemak di pinggang, di perut. Ketika kita pegang perut atau pinggang kita bisa dipegang, bisa diukur ketebalannya sekian, artinya timbunan lemaknya banyak. Atau kita ingin tahu kadar air kita cukup nggak sih? Coba kita pencet di sini. Kalau setelah dipencet dia balik lagi cepat, artinya kita udah cukup kadar airnya. Nah, selain perhitungan secara kasat mata, kita juga bisa menghitung dengan sebuah alat. Alat itu bisa ditemukan biasanya di tempat kebugaran atau bisa kita ke dokter atau ke rumah sakit. Di situ ada alat disebutnya BMI, menghitung indeks massa tubuh kita. Jadi kita begitu ditimbang di situ, keluar tuh kan nutrisinya sekian, lemaknya sekian, kadar airnya sekian, usianya berapa. Nanti kalau kita udah tahu berapa usia biologis kita bisa mulai perbaiki di situ. Kalau orang yang sudah memiliki usia metabolisme yang sesuai dengan usia kronologis kita atau bahkan lebih muda, tugasnya adalah tinggal mempertahankan. Tidak perlu dipercepat laju metabolismenya. Misalnya usia kronologis 25, usia metabolismenya 18. Saya pengen jadi 16. Tidak perlu diturunin seperti itu karena metabolisme yang terlalu cepat juga tidak baik buat tubuh kita. Karena nanti pembakaran kalori akan lebih besar, kitanya jadi lapar terus, ada efek-efek sampingnya. Bahkan ada orang yang sengaja merokok untuk mempertahankan berat badan supaya tidak banyak timbunan lemak. Ini juga tidak disarankan. Untuk yang usia metabolismenya lebih tua dari usia kronologis, artinya laju metabolismenya lambat, harus bisa melakukan perubahan supaya laju metabolismenya bisa lebih cepat. Perubahan yang dilakukan adalah mulai olahraga. Harus lebih banyak beraktivitas untuk mengisi massa otot supaya terjadi pembakaran kalori yang lebih besar. Sehingga itu bisa mengurangi kadar lemak atau timbunan lemak. Nah, sekarang masalah usia. Usia mempengaruhi laju metabolisme ini. Itu tidak bisa dielakkan lagi. Akan mengalami penurunan. Cuman bedanya tetap yang laju metabolismenya cepat, usia metabolismenya akan menuanya lebih lambat daripada yang memiliki laju metabolisme yang lambat. Nah, jadi bisa kita cek terus kesehatan kita dari usia metabolisme itu. Kepo Channel. BMR adalah saldo kalori yang dibutuhkan tubuh ketika kita tidak melakukan aktivitas. Karena kalori dipakai untuk kegiatan atau aktivitas fisik, dipakai juga untuk ketika kita tidak berkegiatan. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk bernafas, peredaran darah, detak jantung, mengatur suhu tubuh kita. Nah, kalori yang dibutuhkan ketika kita lagi diem itu yang disebut dengan BMR. Nah, dengan mengetahui BMR kita jadi tahu berapa kalori yang dibutuhkan. Kita mulai bisa membatasi asupan kalori atau menambah asupan kalori kita.